Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hubungan e-commerce logistik dengan customer value dan teknologi inovasi dan digital strategi. Dari tim kita yaitu ada Amirah Malia, Dani Wahyu Prasetyo, Imam Hamzah Ramdhani, Fauzia Afifah Jilani, Filippo Antonio Arya, dan Arya Tesar Bagus Sapturo. Berikut akan dibacakan dengan Saudara Imam. Pengertian e-commerce logistik. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2012, e-commerce adalah saluran online yang dapat dijangkau seseorang melalui komputer, yang digunakan oleh pebisnis dalam melakukan aktivitas bisnisnya dan digunakan konsumen untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan bantuan komputer yang dalam prosesnya diawali dengan memberi jasa. E-commerce logistik adalah penggunaan teknologi informasi berbasis web untuk mendukung akuisisi material, proses pergudangan, dan transportasi. Logistik dalam e-commerce memungkinkan para penjual dan pembeli melakukan transaksi secara anonim melalui internet dan tidak harus bertatap muka satu sama lain. Kemudahan ini berkorelasi dengan pembayaran yang telah diotorisasi oleh penyedia sistem pembayaran yang telah ditentukan. Pengertian customer value. Customer value adalah tingkat kepuasan yang didapatkan konsumen dari membeli sebuah produk atau layanan yang sesuai dengan harganya. Customer value juga merupakan nilai, manfaat, atau kepuasan yang dirasakan atau diharapkan akan dirasakan oleh pelanggan dari tindakan tertentu. Tindakan ini bisa berupa pembelian, pendaftaran voting, atau pengaruh e-commerce terhadap customer value dapat mengidentifikasikan manfaat yang kita berikan terhadap customer, kualitas produk atau layanan Anda, kemampuan untuk memberikan solusi yang lebih baik, reputasi merek Anda, pengalaman pelanggan unik Anda, kualitas tim layanan pelanggan Anda, keuntungan sosial bermitra dengan bisnis Anda. Kita dapat melihat customer total cost, biaya nyata, harga produk atau layanan Anda, biaya pemasangan atau orientasi, biaya mengakses produk atau layanan Anda, biaya perawatan, dan biaya pembaruan. Kita dapat melihat customer total yang biaya tidak terwujudnya, waktu yang diinvestasikan untuk membeli produk atau layanan Anda, pengalaman pelanggan yang buruk, stres fisik atau emosional yang disebabkan oleh pembelian atau pemasangan produk Anda, reputasi merek yang buruk, waktu yang dihabiskan untuk memahami cara kerja produk atau layanan Anda. Digital strategi. Menurut Kleindi dan Burrow tahun 2005, pengertian digital marketing adalah suatu proses perencanaan dan pelaksanaan dari konsep, ide, harga, promosi, dan distribusi. Menurut Ridwan Sanjaya dan Joshua Tarigan tahun 2009, kegiatan pemasaran termasuk branding yang menggunakan berbagai media. Sebagai contoh yaitu blog, website, email, AdWords, dan berbagai macam jaringan media sosial. Digital strategi adalah suatu cara untuk mengintegrasikan aset digital dan membuat strategi kampanye pemasaran untuk perusahaan. Pengaruh dari digital strategi, yang pertama, kecepatan penyebaran, yang kedua, kemudahan evaluasi, yang ketiga, jangkauan lebih luas, yang keempat, murah dan efektif, dan yang kelima, membangun nama brand. Inovasi teknologi. Inovasi teknologi adalah konsep inovasi yang diperluas, sementara inovasi adalah konsep yang terdefinisi dengan baik. Ia memiliki arti luas bagi banyak orang, dan terutama banyak pemahaman di dunia akademis dan bisnis. Inovasi teknologi adalah proses di mana sebuah organisasi atau sekelompok orang yang bekerja di luar organisasi terstruktur, mulai perjalanan di mana pentingnya teknologi sebagai sumber inovasi telah diidentifikasi untuk meningkatkan daya saing pasar. Pertanyaannya, inovasi baru, kata-kata inovasi teknologi lebih disukai daripada inovasi teknologi. Dampak perkembangan teknologi bagi bisnis antara lain, yang pertama, pertukaran dan penyampaian sebuah informasi menjadi lebih mudah dan cepat karena bisa saling diintegrasikan. Kedua, mempercepat proses produksi dan distribusi.
Ketiga, membantu alur kerja perusahaan yang lebih baik, yang lebih mudah, dan terkontrol. Keempat, memudahkan setiap manajemen dan divisi yang ada di perusahaan dalam mempertanggungjawabkan tugas dan kewajibannya. Kelima, mendukung kegiatan operasional perusahaan. Keenam, memastikan keamanan dan menghindari kesalahan baik yang bersifat teknis maupun human error. Yang terakhir, mempermudah mendapatkan informasi yang berkaitan dengan keuangan, kompetitor, selera konsumen, dan target pasar. Implementasi kami yaitu dengan PT IPC, visi misinya yaitu visinya menjadi operator terminal peti kemas berskala internasional yang terintegrasi dengan ekosistem maritim. Berikutnya yaitu ada misi membangun jaringan terminal peti kemas yang terintegrasi guna mendukung penurunan biaya logistik dan peningkatan perdagangan nasional. Yang kedua yaitu ada PT IPC Terminal Peti Kemas merupakan operator terminal yang memberikan pelayanan peti kemas dengan sistem jaringan yang terintegrasi antar pelabuhan dan dikelola secara profesional. Yang ketiga yaitu PT IPC Terminal Peti Kemas adalah salah satu anak perusahaan dari PT Pelindo Terminal Peti Kemas dengan kepemilikan saham sebesar 99%, PT Pelabuhan Indonesia Investama sebesar 1%. Yang terakhir yaitu ada jasa layanan PT IPC Terminal Peti Kemas didukung oleh fasilitas yang modern dan handal, serta didukung sumber daya manusia profesional yang menjunjung tinggi kode etik bisnis perusahaan sehingga mampu memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan yang mendorong arus pertumbuhan perdagangan Indonesia. Pada terakhir dari presentasi kami yaitu ada kesimpulan, e-commerce sangat berpengaruh bagi dunia bisnis termasuk juga dalam dunia logistik karena di zaman sekarang, di zaman teknologi inovasi, semua bersangkutan dengan teknologi, di mana dunia bisnis harus beradaptasi juga. Dengan adanya teknologi ini dapat mempengaruhi perusahaan. PT IPC dengan adanya teknologi dapat memberikan layanan yang lebih luas dan informasi yang lebih detail. Mempermudah customer untuk melakukan transaksi servis jasa terminal pelabuhan, PT IPC dapat menilai customer value mereka terhadap pelanggannya, sehingga mereka dapat mengevaluasi hasil kinerja mereka. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.